Hai, gue Alfi. Di video ini gue akan membagikan ilmu yang gue dapetin dari buku The 4 Disciplines of Execution. Ini bukunya. Buku yang dikarang oleh Chris McChesney, Sean Covey, dan Jim Huling. Ditujukan untuk para pemimpin organisasi, perusahaan, atau tim. Dan buku ini merupakan buku yang penting banget. Kenapa penting? Karena buku ini mengajarkan 4 disiplin yang harus kita praktekkan agar kita bisa mencapai wildly important goals. Apa itu wildly important goals? Nanti kita akan bahas. Tapi, buat kalian yang merasa kalau kalian itu bukan pemimpin, jangan salah. Kita semua adalah pemimpin. Pada dasarnya, kita semua memiliki tanggung jawab. Kita bukanlah budak, kita manusia bebas. Kita memiliki freedom, kita merdeka. Ilmu yang ada di buku ini bisa diaplikasikan untuk kehidupan pribadi kita masing-masing. Maka dari itu, tonton terus video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham dan mengambil manfaat dari buku ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke disiplin pertama, ada satu hal yang harus kita pahami. Di setiap organisasi, perusahaan, maupun diri kita masing-masing pasti punya yang namanya goals dan tujuan. Dan seringkali kita membuat strategi-strategi gitu agar kita bisa tambah maju, perusahaan kita tambah maju, diri kita tambah maju, dan lain sebagainya. Tapi kenapa rencana dan strategi-strategi gitu itu sulit sekali untuk dieksekusi? Nah, buku ini mempunyai istilah whirlwind. Whirlwind itu adalah angin topan. Apa tuh maksudnya? Kenapa pakai istilah whirlwind? Gue juga nggak tahu, tapi maksudnya adalah setiap harinya kita pasti mempunyai tugas atau pekerjaan yang harus kita selesaikan. Bisnis perlu melakukan day-to-day operation agar bisnis itu tetap berjalan dan tetap berdiri. Kita juga harus melakukan day-to-day task agar kita bisa menyambung hidup seperti bekerja, makan, dan lain-lain. Ironisnya, day-to-day operation ini adalah adalah hal yang menghambat kita untuk mengeksekusi hal-hal baru. Maka dari itu, kita membutuhkan sistem agar kita bisa membuat progres, bertambah maju di tengah-tengah whirlwind tersebut, di tengah badai yang menghadang. Maka dari itu, kita langsung aja masuk ke disiplin pertama. Disiplin pertama adalah focus on wildly important goal atau WIG. Bayangin, sekarang kita ada di bandara. Kita akan melihat banyak pesawat di situ. Ada pesawat yang mau parkir, ada pesawat yang mau terbang lepas landas, ada juga pesawat yang baru mau mendarat. Bayangin kalau kita menjadi pemandu lalu lintas udara, kita harus mengontrol semua pesawat tersebut dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Semua pesawat sama pentingnya. Isinya ada penumpang yang kalau tabrakan ya it's a disaster, Tapi dari semua yang penting itu ada yang paling penting, yaitu adalah pesawat yang akan segera mendarat. Sebagai pemandu lalu lintas udara, kita harus fokus tuh sama pesawat-pesawat tersebut agar bisa mendarat dengan baik. Dan ketika kita berfokus kepada satu hal tersebut, pesawat-pesawat lain seakan-akan menjadi prioritas kedua atau ketiga. Tapi itu bukan berarti kita mengabaikan prioritas lainnya, ya gak? Kita harus mulai bekerja sebagai air traffic controller atau pemandu lalu lintas udara. Kita tetap memantau hal-hal yang cukup penting, hal-hal yang mendesak di radar kita, mencegah mereka agar tidak tabrakan atau tidak berada di luar kendali kita. Kita juga mengalokasikan waktu dan energi kita seefisien mungkin untuk bisa memaintain kondisi tersebut. Nah, setelah itu kita menggunakan sisa energi dari yang kita simpan itu untuk berfokus kepada pesawat yang lagi mau mendarat yang benar-benar penting. Nah, pesawat yang baru mau mendarat ini seakan-akan adalah wildly important goal kita. Goal yang benar-benar paling penting yang harus bisa dicapai. Jadi, pintar-pintar membagi waktu dan energi kita. Gimana caranya kita bisa mendefinisikan wildly important goal kita? Ketika ingin kita mendefinisikan WIG kita, wildly important goal, WIG, jangan tanyakan apa yang paling penting, tapi tanyakan apabila semua bidang bertahan pada performa yang sama, hal apa yang akan berdampak paling besar apabila terjadi perubahan. Nah, tanyakan hal tersebut. Oke, paham? Disiplin kedua adalah bertindak pada lead measure.
Apa tuh artinya? Buku ini ngajarin dua istilah yang gue nggak akan pernah tahu kalau gue nggak baca buku ini. Jadi ada like measure dan lead measure. Singkatnya, like measure adalah mengukur hasil yang diinginkan. Sedangkan lead measure adalah mengukur sesuatu yang bisa menggiring kita kepada hasil yang diinginkan. Dan lead measure ini bisa kita pengaruhi. Untuk memperkuat pemahaman kita, gue akan mengasih contoh ya, dengan cerita. Misalnya, kita ingin mengurangi berat badan sebanyak 10 kg. Menurunkan berat badan sebanyak 10 kg adalah like measure. Lanjut ceritanya. Ketika kita mau menurunkan berat badan, terus pada minggu pertama, setiap harinya kita nimbang berat badan kita terus. Kita cuma ngukur berapa nih jumlah yang berkurang. Kayak tiap hari kita pantengin, tapi ya seakan-akan nggak ada perubahan yang terjadi. Dan akhirnya kita jadi nggak termotivasi lagi. Karena ada yang namanya lag effect. Lag effect itu adalah jeda di antara aksi yang kita lakukan dengan hasil yang kita inginkan. Maka dari itu, ketika kita cuma ngeliat dan mengukur lag measure, kita nggak termotivasi banget. Soalnya butuh waktu biar kita bisa notice perubahan nih. Sedangkan buku ini menganjurkan kita untuk mengukur dan bertindak pada lead measure. Daripada kita ngukur timbangan terus, ngukur berat badan kita di timbangan, kita pantengin tuh timbangan, ada yang lebih baik, yaitu kita mengukur seberapa banyak usaha yang kita lakukan untuk menurunkan berat badan tersebut. Contohnya, berapa banyak kita olahraga dalam seminggu, berapa banyak kita makan makanan sehat. Gitu. Misalnya olahraga kita targetin seminggu 5 kali. Nah kita lihat apakah kita udah olahraga seminggu 5 kali. Kalau belum, ya kita harus olahraga 5 kali. Jadi kita nggak salah fokus gitu loh. Oke, semoga kalian paham. Sekarang kita masuk ke disiplin ketiga. Disiplin ketiga adalah mengelola scoreboard. Sekarang gue ingin kita bayangin kita main bola di depan rumah sama tetangga dan teman-teman kita. Dan ketika main bola itu, gak ada yang catat skor. Kita nggak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Sekarang kita bandingin nih. Kita main bola di lapangan untuk sebuah kejuaraan. Pastinya ada yang nyatat skornya, biar semua orang tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Kira-kira kita lebih serius main di mana? Ayo. Ada kaidahnya. People play differently when they know the score. Jadi orang-orang bakal bermain secara beda mainnya kalau mereka tahu skornya. Mengelola scoreboard itu penting dan vital banget karena dengan scoreboard kita bisa mengetahui kita lagi menang apa lagi kalah. Kita masih jauh apa sudah dekat dengan goal kita. Dan ketika kita mengetahui skor, kita bisa lebih termotivasi gitu untuk menang. Karena knowing the score generate the will to win. And the will to win is the fuel to execute. Mengetahui skor akan memproduksi keinginan kita untuk menang, memunculkan keinginan kita untuk menang. Dan keinginan untuk menang adalah bahan bakar bagi kita untuk beraksi, untuk mengeksekusi strategi-strategi itu tersebut. Nah, di scoreboard ini harus terdiri dari 3 komponen, yaitu wildly important goal kita, lead measure kita, like measure kita, dan lead measure kita. Contoh lagi, wildly important goal, misalnya kita mau meningkatkan omset bisnis kita dari 9 juta ke 90 juta. Lead measure-nya meningkatkan penjualan item dari 50 ke 100. Nah, tadi like measure. Sekarang lead measure-nya ya menawarkan item ke 100 orang per hari. Gitu contohnya ya. Semoga bisa dipahamin. Kita masuk langsung ke disiplin keempat nih. Disiplin keempat itu salah satu juga yang paling penting. Semua ini penting. Kalau misalnya kita udah fokus sama week kita udah bertindak pada lead measure kita udah mengelola scoreboard, kita juga harus konsisten. Kita harus menciptakan irama dan akuntabilitas. Buku ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk mengadakan rapat minimalnya 1 kali seminggu. Rapat face to face antara kita dan tim kita. Di rapat ini harus kita lakukan 3 hal. 3 hal tersebut adalah lapor, tinjau, dan rencanakan.
Nah, melapor itu apa? Melapor itu ya kita melaporkan apa aja yang udah kita lakukan minggu lalu. Apa yang kita udah capai, apa yang belum kita capai. Sedangkan tinjau, apa yang kita bisa pelajari dari keadaan minggu lalu atau minggu ini. Kita lihat scoreboard kita, apakah kita sedang kalah, sedang menang, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Sedangkan yang ketiga, rencana. Rencana itu terdiri dari dua. Pertama, clear the path. Kita mungkin ada teammate kita yang butuh bantuan kita dan kita bisa bantu. Habis itu yang kedua ya kita merencanakan apa yang akan kita lakukan di minggu depan. Kenapa sih face-to-face meeting sama teammate kita itu penting banget? Karena dengan rapat face-to-face dan dengan mengerjakan 3 hal tadi, kita itu saling membuat komitmen antar tim kita. Ketika kita membuat komitmen antar satu sama lainnya, akan muncul dalam diri kita keinginan untuk memegang kata-kata kita, untuk melakukan apa yang kita katakan, do the talk. Dan juga kita ingin menjaga reputasi kita dong dengan do the talk tadi. Dua hal tadi adalah merupakan sumber motivasi yang kuat. Jadi itulah intisari dari buku The 4 Discipline of Execution. Jadi yang pertama adalah focus on wildly important goal atau WIG. Yang kedua adalah bertindak pada lead measure. Yang ketiga adalah mengelola scoreboard. Dan yang keempat adalah menciptakan irama dan akuntabilitas konsisten. Semoga kalian bisa dapat manfaatnya dengan baik. Semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham, mungkin kalian harus baca sendiri bukunya. Kalian beli, kalian baca, karena masih banyak ilmu-ilmu yang nggak tercover di video ini. Oke? So, kalau kalian suka silahkan di like dan share ke teman-teman kalian biar kalian bisa sama-sama dapat manfaatnya dan sama-sama sukses di tahun 2020.